Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam santun, salam hormat, salam takdim kami kepada para kiai dan para sesepuh yang berada di seluruh Nusantara dimanapun berada. Dalam kesempatan kali ini bertemu lagi di channel Anak Sufi yang masih membahas tentang, kali ini kita akan membahas tentang Uga Wangsit Siliwangi. Naskah Uga Wangsit Siliwangi terasa mengandung hakikat yang sangat tinggi bila telah memahaminya, karena di dalamnya digambarkan situasi kondisi sosial beberapa masa utama dengan karakter pemimpinnya dalam kurun waktu perjalanan panjang sejarah negeri ini, yaitu pasca kepergian Prabu Siliwangi. Peristiwa itu ditandai dengan menghilangnya kerajaan Pajajaran, dan sesuai sabda Prabu Siliwangi bahwa kelak kemudian akan banyak orang yang berusaha membuka misteri Pajajaran. Namun orang yang mereka berusaha mencari hanyalah orang yang sombong dan takabur, seperti diungkapkan dalam naskah tersebut. Di antaranya naskah tersebut berbunyi seperti ini: semenjak hari ini, kerajaan Pajajaran hilang dari alam nyata, hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusurinya. Sebab bukti yang ada akan banyak orang yang menolak, tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja hanya menelusurinya hanya memakai dasar, tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong, dan bahkan berlebihan kalau berbicara. Namun dalam naskah Wangsit Siliwangi ini dikatakan bahwa pada akhirnya yang mampu membuka misteri kerajaan Pajajaran adalah sosok yang dikatakan sebagai budak Angon, ataupun bisa dikatakan sebagai anak gembala. Sebagai perlambangan sosok yang dikatakan oleh Prabu Siliwangi sebagai orang yang baik perangainya. Dalam bait lain dikatakan, semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi, menolong yang mampu, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang, tak akan terlihat. Apabila aku berbicara, tak akan terdengar. Memang aku akan datang, tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya, mereka yang mengerti dan satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati, juga mempunyai jalan pikiran yang lurus, dan tentunya bagus tingkah lakunya. Ketika nanti aku datang, aku tidak akan berubah dan bersuara, tapi aku akan memberi ciri-ciri dengan wewangian. Ada lain bait yang mengatakan bahwa ada yang berani menelusuri dan terus-menerus tidak mengindahkan larangan, sembari melawan sambil tertawa, yaitu dialah anak gembala. Rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu, tertutupi pohon. Apa yang dia gembalakan bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau ataupun benteng, tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak sejarah ataupun kejadian. Dari bait di atas digambarkan bahwa sosok budak Angon adalah sosok yang misterius dan tersembunyi. Apa yang dilakukannya bukanlah seperti seorang penggembala pada umumnya, akan tetapi terus berjalan mencari hakikat jawaban dan mengumpulkan apa yang menurut orang lain dianggap sudah tidak berguna atau tidak bermanfaat. Dalam hal ini dilambangkan dengan ranting daun kering dan tunggak pohon, sehingga secara hakikat yang dimaksud semua itu sebenarnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan sejarah atau kejadian, atau bisa disebut asal-usul sebab musabab, termasuk juga karya-karya warisan leluhur seperti halnya yang kita bicarakan ini. Semacam ini karena kemajuan zaman dari generasi digital sekarang, sudah banyak yang dianggap usang atau kuno
tidak berguna, dan tidak bermanfaat. Pada akhirnya, yang tersirat dalam hakikat perjalanan panjang sejarah negeri ini adalah berputarnya roda cokro Manggilingan. Gambaran situasi zaman dalam naskah Wangsit Siliwangi diawali dengan lambang datangnya kerbau bule dan juga monyet-monyet yang kemudian ganti menyerbu selepas kerbau bule pergi. Ilustrasi ini melambangkan saat datangnya para penjajah yang berdatangan ke negeri ini, baik itu Portugis maupun Belanda. Dengan politik adu domba, mereka jadi peperangan antara saudara, sejarah banyak yang hilang. Diputarbalikan seperti yang tertulis. Dengarkanlah, yang saat ini memusuhi kita akan berkuasa hanya untuk sementara waktu. Tanahnya kering padahal di pinggir sungai. Dijadikan kandang kerbau kosong. Nah, disitulah sebuah negara akan pecah oleh kerbau bule yang digembalakan oleh orang yang tinggi dan memerintah di pusat kota. Semenjak itu, raja-raja dibelenggu, kerbau bule megang kendali dan turunan untuk menjadi orang suruhan. Tapi kendali itu tak terasa sebab semuanya serba dipenuhi dan murah serta banyak pilihan. Semenjak itu pekerjaan dikuasai monyet. Suatu saat nanti keturunan kita akan ada yang sadar, tapi sadar seperti terbangun dari mimpi. Dari yang hilang dulu semakin banyak yang terbongkar, tapi banyak yang tertukar sejarahnya. Banyak yang dicuri bahkan dijual. Keturunan kita banyak yang tidak tahu, bahkan zaman sudah mengganti. Pada saat itu, geger di seluruh negara, pintu dihancurkan oleh mereka, yaitu para pemimpin, tapi pemimpin yang salah arah. Yang memerintah bersembunyi, pusat kota kosong, kerbau bule kabur, negara pecah diserbu monyet. Keturunan kita tertawa, tapi tertawa yang terpotong, sebab ternyata pasar habis oleh penyakit, sawah habis oleh penyakit, tempat padi pun habis oleh penyakit, kebun habis oleh penyakit, perempuan hamil oleh penyakit, semuanya diserbu oleh penyakit. Keturunan kita takut oleh segala yang berbau penyakit. Semua alat digunakan untuk menyembuhkan penyakit, sebab sudah semakin parah dan mengerjakan masih bangsa ini. Banyak yang mati kelaparan, dan semenjak itu keturunan kita banyak yang berharap bisa bercocok tanam sambil sok tahu membuka lahan. Mereka tidak sadar bahwa zaman sudah berganti ceria lagi.